welcome to my channel Wa Anime. Video ini spoiler dan teori One Piece di chapter 1103. Tapi sebelum itu gunakan headset untuk menonton video ini agar terdengar suaranya jernih dan jelas, serta sediakan kopi hitam dan teh panas untuk menemani dulur-dulur menyimak pembahasan di channel ini. Jadi langsung saja gaskeun. Dikutip di terasgorontalo.com, kejutan kembali terjadi di manga One Piece. Arch Egghead makin memanas menyusul Monkey D. Luffy dan kelompoknya kian terdesak setelah Gorosei Satoru mendominasi situasi dan kondisi di pulau tersebut. Sesuai bocoran One Piece di chapter 1103 dari Reddit, ternyata Eiichiro akan mengungkapkan kekuatan mengerikan milik Gorosei Satoru. Sebaliknya, terkonfirmasi kekuatan Sun God Nika milik Monkey D. Luffy bukanlah yang terkuat. Hal tersebut terbukti setelah Gorosei Satoru membantai Luffy dan membuat mode Gear 5 jadi tak berarti. Teori dan full spoiler One Piece di chapter 1103 ini, Eiichiro Oda akhirnya mengungkapkan kekuatan bak dewa dari salah satu anggota Gorosei, Sanjay Garcia. Satoru ternyata adalah pengguna iblis dengan kekuatan mengerikan. Gear 5 Luffy pun bahkan tak berdaya. Sementara itu, munculnya sekutu terkuat topi jerami menambah misteri Arch Egghead. Sesuai bocoran Reddit, alur cerita One Piece di chapter 1103 ini masih di Pulau Egghead. Sebelumnya, penggemar tentu sudah mengetahui hasil imbang dari pertarungan Luffy melawan Kizaru. Namun pertarungan menghadapi Kizaru bukanlah akhir dari perjuangan Luffy di Pulau Egghead. Setelah Kizaru terluka parah, sang admiral mundur. Luffy kemudian terlibat pertarungan menghadapi Gorosei Satoru. Satoru yang datang untuk merebut kekuatan Dewa Nika hanya mengabaikan Luffy. Satoru memerintahkan Kizaru untuk menghadapi Zoro yang telah menewaskan Rob Lucy. Singkirkan penghalang itu, ucap Satoru kepada Kizaru sambil menuju ke arah Zoro. Kizaru dengan sigap langsung menyerang ke arah Zoro. Sementara itu, tanpa terlihat pergerakan Satoru sudah ada di hadapan Luffy dan mencengkram leher Luffy. Kekuatan mengerikan Satoru belum selesai sampai di situ. Satu dari 5 pimpinan puncak pemerintah dunia tersebut bahkan menghentikan kakinya mengakibatkan gempa. Sekali lagi, akhirnya Oda mengungkap misteri kekuatan Gorosei. Satoru kemudian membanting Luffy ke tanah. Luffy bereaksi cepat dengan langsung mengambil langkah mundur. Kapten topi jerami tersebut tanpa basa-basi langsung membangkitkan kekuatan buah iblis Hito no Mi model Nika dalam wujud Gear 5 atau Gear 5. Melihat hal tersebut, mata Satoru bersinar sambil tersenyum. Sesuai bocoran, kekuatan Dewa Nika memang merupakan target operasi Satoru yang datang dari Egghead. Di lain pihak, nasib berbeda dialami Zoro. Sang wakil kapten justru unggul dalam pertarungan menghadapi Kizaru. Pertarungan Kizaru vs Zoro merupakan duel kedua di mana sebelumnya Kizaru dan Zoro sudah pernah bertarung saat di Pulau Sabaody. Namun waktu itu Zoro hampir mati jika saja Rayleigh tidak datang menyelamatkannya. Tapi kali ini berbeda ceritanya. Zoro telah mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Zoro bahkan mampu menghadapi 2 Yonko sekaligus, hal yang mustahil Kizaru lakukan. Dan di Arch Egghead, pasalnya sang admiral angkatan laut tersebut tak pernah kalah dalam pertarungan. Tak hanya kalah, bahkan terluka pun Kizaru tak pernah mengalaminya, sebab di Egghead ini Zoro menggila dengan menebas Kizaru hingga tangannya putus. Meski Kizaru adalah pemakan buah iblis bertipe Logia Pika Pika no Mi yang memberinya kekuatan menjadi elemen cahaya, akan tetapi Zoro telah melapisi pedangnya dengan Housoku Haki. Dan pedangnya yang dipakai Zoro menebas Kizaru adalah pedang Enma. Kizaru sebenarnya sudah memberikan perlawanan sengit kepada Zoro. Kizaru sampai menggunakan awakening buah iblisnya. Namun lagi-lagi sang wakil kapten bajak laut topi jerami tersebut berhasil mematahkan serangan Kizaru. Dengan putusnya tangan Kizaru di Egghead, maka bisa dipastikan bahwa level kekuatan Zoro sudah setara dengan Yonko, sekutu topi jerami. Kejutan kembali tersaji di One Piece di chapter 1103. Sosok misterius mendadak muncul menyelamatkan Monkey D. Luffy dan amukan dari Saturn. Sosok tersebut ternyata bukanlah orang asing bagi Luffy. Sosok tersebut merupakan kawan lama Luffy. Dan sosok tersebut ternyata memiliki koneksi dengan Shanks. Bahkan Gorosei Satoru yang tak menyangka akhirnya merubah rencana. Lantas, siapakah dia?
Beredar spekulasi kawan lama Luffy yang akan datang membantu adalah Uta. Uta adalah teman masa kecil Luffy dan juga anak dari Shanks. Belum jelas kemunculan Uta pada One Piece di chapter 1103 ini, karena sosok Uta hanya muncul pada panel terakhir One Piece di chapter 1103. Benarkah sosok Uta yang hadir adalah yang asli atau cloningan dari Vegapunk? Menarik juga untuk ditunggu. Nah, mari kita sama-sama nantikan rilis resmi di One Piece di chapter 1103. Disclaimer, sebagian artikel ini adalah teori dan semata-mata sebagai hiburan tanpa ada maksud mengubah atau mendahului isi cerita One Piece. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya untuk pendukung penuh channel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.